Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini kita akan lanjutkan lagi dengan pelajaran bahasa Inggris kita. Kita mulai untuk yang meeting 9 ya, karena saya kan masih punya utang ke kalian itu untuk 2 pertemuan. Saya minta kalian coba untuk diskusi. Kira-kira kapan kalian ada waktu-waktu luangnya sehingga saya bisa kasih mata kuliah tambahan. Kalau untuk hari bisa hari apa aja dari hari Senin sampai dengan hari Senin oke, Selasa nggak bisa, Senin Rabu gitu loh, antara hari Senin sampai dengan hari Rabu mungkin siang sampai sore gitu loh gitu. Atau mungkin kalian coba aturkan saja kira-kira kalian punya waktu luangnya di hari-hari apa saja gitu ya. Oke, kita balik lagi untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan ngebahas mengenai past tense gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, here we go. Oke, meeting 9, it's about the last activity. Nah, kalau kita bicara mengenai past tense atau past simple tense, gitu ya, itu akan berhubungan dengan yang namanya regular verbs. Regular verbs, jadi verb to yang sifatnya regular, jadi tinggal ditambahkan ed atau ditambahkan di, gitu ya. Jadi ed, ed atau ditambahkan simple, tinggal hanya menambahkan d. Atau ditambahkan dengan ditambahkan misalnya EAD gitu ya. Misalnya kayak try menjadi tried, cry menjadi cried, apply menjadi applied, study itu menjadi studied gitu ya. Oke, kemudian ada juga yang sifatnya irregular verbs, jadi kata kerja yang sifatnya tidak beraturan. Misalnya seperti apa? Go, kemudian verb to-nya went, verb 3-nya gone. Itu menjadi go itu sifat menjadi irregular verbs gitu loh. Kemudian juga misalnya seperti fall menjadi fell. Have menjadi I had. I make a bag. I make a history. I made a history. Take menjadi took. I just took your book couple minutes ago gitu loh. Oke, kemudian I was atau she was atau they were gitu loh. I see a book on the table misalnya. Kemudian kalau see menjadi saw. I saw the book on the table yesterday. Gitu kan. I eat some food. Nah, kalau bentuk lampaunya menjadi I ate some food gitu loh. Ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Adalah mengenai tadi yang irregular verbs dan juga regular verbs itu untuk verb to-nya gitu ya. Oke, kita lihat dulu contohnya di sini. Misalnya seperti di sini, this is a conversation between Ricky and Meg. Did you do anything special? So read and practice with your friends. Ricky says, what did you do last weekend, Meg? Meg says, oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Wow, that sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. And how about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Oke, perhatikan ya, untuk yang dicetak warna merah ini itu adalah yang past tense-nya gitu loh. So, what did you do last weekend, Mike? Gitu kan? What did you do? Perhatikan ya, ini kalimat tanya ya. What did you do last weekend, Mike? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. I went. Saya pergi ke
karaoke bar dan bernyanyi bersama teman-teman di hari Sabtu. I had a great time. New verb 2. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? Ini juga merupakan question, kalimat tanya. Ya, interrogative question ini. Did you go to Lucky's? Jadi it's a yes no question. Did you go to Lucky's? Jawabannya adalah yes or no. Kemudian Meg mengatakan no, we didn't. We went to that new place downtown. No, we did not. We went to that new place downtown. Gitu kan? Ini berbeda dengan di sini, ini adalah interrogative sentence dengan menggunakan WH. Jadi what did you do last weekend, Mike? Gitu loh. Oke, itu ya diperhatikan dulu untuk contohnya seperti ini. Oke, sekarang akan saya coba kasih beberapa ini ya. Contohnya sebentar. Oke, ini saya coba kasih beberapa tambahan di sini. Ya, masih tetap mengenai past tense, cuma saya mau coba lihat kasih lihat apa namanya yang krusial apa sih gitu loh di sini yang perlu diperhatikan. Oke ya, sebentar ini saya share screen dulu. Oke. Oke, mudah-mudahan oke, semoga bisa. Oke, kita bicara mengenai past tense. Kapan kita menggunakan past tense, ya kan? The past simple form. Bentuknya seperti ini. Jadi with most verbs we add ed to form past simple. Jadi kita menambahkan di akhir kalimatnya itu adalah huruf ed. Sebagai contoh misalnya we finish our meal and walk home. Kita menyelesaikan dan kita menghabiskan makanan kita dan pulang dengan berjalan kaki gitu loh. They played football on Tuesday. Some past forms are irregular. Jadi ada beberapa bentuk past itu menggunakan irregular. Jadi verbnya itu adalah irregular. Sebagai contoh, when they saw the fire, they ran away. When they saw the fire, they ran away. In the negative use, we use didn't or did not plus base form atau verb one. Jadi dalam bentuk negatif itu kita menggunakan kata did not atau didn't. Kemudian kembali ke bentuk awal yaitu verb one. Sebagai contoh, we didn't finish our meal. They didn't run away. Nah kemudian untuk kalimat tanya kita menggunakan we use did plus base form. Jadi kembali ke bentuk pertama. Bentar. Ada kalimat yang salah nih. Nah. Seperti ini ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan silakan bisa di japri ke saya atau mau di grup juga boleh. Oke. Next, the formulas are like this. Jadi ini sebagai formulanya. Kalau untuk kalimat positif, subject plus verb one plus object kemudian ditambahkan dengan time expressions atau keterangan waktu. Negative statement, subject plus didn't or did not plus verb one plus object dan kemudian tambahkan juga time expressions. Kemudian untuk interrogative statement, jadi itu kata tanya, jadi simple yes is a yes no question. Setelah menjadi did plus subject plus verb one, jadi base formnya ditambahkan dengan object, ditambahkan time expression. Misalnya, did you go to Lucky's yesterday? Or did you see my book on the table yesterday, gitu kan? Seperti itu.
Nah, kemudian kalau untuk interrogative statement with WH questions itu menjadi WH questions dulu, kemudian kemudian diikuti dengan did, kemudian subject, kemudian kembali ke best formnya verb one dan juga time expressions gitu. Itu. Oke, sampai sini masih ada yang bingung. Seperti biasa nanti bisa dijapri ke saya atau bisa di grup juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada beberapa penggunaannya the past simple usage. Jadi kapan kita menggunakan past tense ini? Memang pastinya memang untuk menggunakan untuk menjelaskan kalimat atau digunakan dalam kalimat di mana kita ingin menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa yang lalu. We use the past simple for an action in the past. For example, I bought this coat yesterday. I saw the film 3 weeks ago. The war ended in 1945. Okay. Kemudian when did the train arrive? Gitu kan. Kemudian juga the time of the action is over. Jadi menggunakan kalau keterangannya itu adalah yesterday, 3 days ago, a month ago, an hour ago. Misalkan kita ingin menjelaskan mengenai kejadian tadi pagi, itu kita menggunakan past simple gitu loh, atau biasanya dengan menggunakan past tense gitu loh. The past simple can also refer to a series of actions in the past. For example, I often visited this place as a child. I often visited this place as a child. Jadi saya sering mengunjungi tempat ini pada saat saya masih kecil. Jadi a series. Jadi serangkaian kejadian yang terjadi di masa yang lalu. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, he went to the job center several times. Dia datang ke job center itu beberapa kali. Mungkin karena dia lagi mencari pekerjaan, maka dia datang ke sana beberapa kali misalnya untuk menaruh lamaran, untuk memenuhi panggilan interview gitu kan. Lalu yang terakhir, we also use the past simple for states untuk satu bentuk tertentu. The party last week was great. The Romans had a huge empire. Ini had ya, sorry. Saya salah. The Roman had a huge empire. I believe in fairies when I was little. Gitu. Oke. Ini penggunaannya. Oke, next. Ada beberapa time expressions. Misalnya seperti yang pasti adalah yesterday, itu kan kemarin gitu kan ya. Last week atau last year, a week atau or a month ago, the other day atau the other week, at 10 o'clock, misalkan karena sudah sore, jam 3 lebih, kita ingin menjelaskan kejadian tadi pagi, kita juga bisa menggunakan at 10 o'clock. So, at 10 o'clock this morning, gitu kan, on Monday, sekarang hari Kamis, kita menjelaskan kejadian hari Senin yang lalu, kita menggunakan time expression-nya adalah on Monday. Kemudian juga in 2001, gitu kan, di tahun 2001, sekarang tahun 2020. Misalnya kalian mengatakan, you're gonna say, I was born in 2001, gitu loh. Oke, next ada beberapa contoh-contohnya. The bus just left 5 minutes ago. Loh, bis ini baru saja pergi 5 menit yang lalu. Did you go out last night? Tadi malam kamu pergi keluar rumah nggak gitu loh. Kemudian I started school in 1992 gitu loh. Oke. Nah, kalau sampai sini ada yang menanyakan, monggo silakan, saya di Japri atau juga bisa di grup gitu ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini, balik ke slide ya. Jadi udah jelas ya mengenai mengenai rumus-rumusnya ya, formulanya kalau untuk positive statement seperti apa, interrogative statement seperti apa, negative statement itu seperti apa, kemudian interrogative statement dengan menggunakan WH gitu ya. Contoh seperti ini. What did you do last weekend? Apa yang kamu lakukan minggu yang lalu? Berarti jawabannya itu adalah apa yang kamu lakukan. Jadi
what did you do, pekerjaan apa atau kegiatan apa yang kamu lakukan minggu yang lalu. Maka saya jawab adalah I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday gitu loh. Gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini. So complete these conversations, then you practice with a partner. Oke, kita lihat. Bla 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 bla. You stay home on Saturday. Kemudian juga no, bla 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 bla. Call my friend. We bla 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 drive to a cafe for lunch. Oke, jadi kita harus melengkapi sesuai dengan tadi sesuai dengan kaidah past tense itu ya. Jadi misalnya kalau kalimat kalau interrogative statement itu bagaimana perubahannya, kemudian kalau interrogative statement dengan menggunakan WH seperti ini gitu kan. Jadi bagaimana seperti juga WH question gitu kan. Oke, kita lihat ya. Ini saya copy dulu ke PowerPoint. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya untuk sini. Complete these conversations and then you practice with a partner. Oke, kita lihat di sini untuk number one, bla bla bla, you stay home on Saturday, gitu kan? Apa yang kamu lakukan? Maksudnya, apakah kamu stay di rumah di hari Sabtu, gitu? Oh enggak, oh enggak, saya telepon teman saya, dan kita pergi ke kafe untuk makan siang. Oke. So, di sini kita menjadi this is a interrogative statement. Kalimat tanya di sini berarti berubah menjadi did you, ya kan? Did you stay home on Saturday? Ya kan? This is a yes no question. Jadi menjadi no, I called I called my friend. We drove to a cafe for lunch gitu loh. And then next number two, this is a WH this is a interrogative statement with WH questions. Jadi kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya WH. Jadi misalnya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu habiskan pada saat
ulang tahun kamu yang terakhir gitu loh. Dan jadi what did you spend on your last birthday gitu kan. I went to the new Jim Carrey's film gitu kan, pakai S, Jim Carrey's film. I loved it. Okay, next. Blah blah blah. You have a favorite teacher when you blah 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 a child. Yes, I blah blah blah. I blah blah blah. An excellent teacher named Mr. Woods, gitu kan. And what blah 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 he teach. Okay. He blah 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 English. Okay, kita lihat satu persatu. So, pertama jadi did you have, apakah kamu punya guru favorit kamu waktu kamu masih kecil? So when you were a child, yes I did. Jadi yes I did. I had an excellent teacher named Mr. Wood. And then what did he teach? Gitu kan? He taught English. Gitu. Okay. Number 4. Could you tell me a little about yourself? Dimanakah kamu lahir? Gitu kan? Where bla 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 you born? Saya lahir di Korea. I bla 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 born in Korea. Apakah kamu dibesarkan di sana? Tidak. Saya dibesarkan di Kanada. So, jadi di sini where were you born? Dimanakah kamu dilahirkan? Ini menggunakan past tense karena kamu lahir misalnya kapan? 20 tahun yang lalu. Berarti itu kan past tense. Mau lahir 10 tahun yang lalu, mau lahir 20 tahun yang lalu, mau lahir 47 tahun yang lalu, tetap itu menggunakan past tense gitu loh. Where were you born? I was born in Korea. And then, did you grow up there? Did you grow up there? No, I did not. Atau no, I didn't. Gitu kan? No, I didn't. I grew up in Canada. I grew up in Canada, gitu kan? Nah, ini seperti ini jadinya. Oke, nanti ini, sorry, ini ada yang salah. Nanti ini bahannya akan saya share di grup, gitu kan? Oke. Kalau ada yang ditanyakan sampai sini silahkan bisa ditanyakan di grup atau di Japri juga boleh. Oke, so kita kembali ke slide kita tadi ya. Oke. So it's a word power, kalian bisa baca sendiri. So power, I played chess when I was in elementary school. How well did you play? I was pretty good actually. I won several competitions. Okay, so read and practice with your partner. Hayden, how was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? Well, it's about a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Oke, perhatikan kalimatnya.
How was your vacation? Ini kan tadi ada WH question ya. How was your vacation? I went to Hawaii with my cousin. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. How long were you there? In about a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time. Cloudy. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. But we went surfing every day. Perhatikan kalimatnya. But we went surfing every day. Ada menggunakannya adalah past tense, tapi ada keterangannya time expression-nya menggunakan every day. Ini bisa nggak Pak? Bisa. Karena apa? Karena di sini si Don itu menjelaskan mengenai serangkaian kejadian, ya kan, serangkaian kejadian di masa lampau. Jadi maksudnya apa? Jadi pada saat dia dia vacation, gitu ya, pada saat dia vacation mungkin minggu atau 2 minggu yang lalu. Nah, selama mereka vacation, setiap harinya mereka itu bermain surfing gitu loh. Gitu jelasnya. Jadi kenapa sini dia menggunakan everyday untuk past tense itu bisa karena apa? Karena dia si Don ini dia menjelaskan serangkaian kejadian di masa yang lalu. Jadi setiap hari pada saat mereka lagi vacation, mereka tuh bermain surfing gitu loh. Oke, kita lihat di kalimat terakhir ini. Well, something incredible happened. Jadi sesuatu yang mengagumkan itu terjadi. So, you won't believe it. Jadi kenapa di sini dia ada di sini ada kalimat future tense? Karena dia kalau misalkan si Don menceritakannya ke Celia, Celia ini tidak akan percaya gitu loh. Gitu. Kenapa? Misalnya you won't believe it-nya kalau gue cerita nantinya maksudnya setelah saya cerita ke kamu nggak akan percaya dengan cerita saya. Makanya menggunakan future tense. You won't believe it gitu loh. Gitu. Oke? Jelas ya? Oke, sampai sini ditanyakan teman-teman. Oke, kalau mengenai ini kalian bisa baca-baca lagi. So, kita lihat sini. Where did you spend your last vacation? Ya. So, this is an interrogative statement with WH questions gitu. Where did you spend your last vacation? How long were you away? How long were you away? Berapa lama kamu pergi? Who were you with? Dengan siapa kamu pergi? What did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? How was the weather? The food? Bagaimana dengan cuacanya? Dan juga bagaimana dengan makanannya? Do you want to go there again? Ya, kamu pengen datang lagi ya ke sana gitu kan? Gitu, oke. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Oke, bahannya sudah selesai. Oke, ada tugas buat kalian. Ini saya akan berikan tugasnya di sini. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, tugas. Oke, here we go. Okay, number verb 1, verb 2, verb 3. Sorry. Bentar, ini saya coba rapikan dulu. Oke.
Masih ingat kan untuk yang irregular verbs, kalau misalnya lihat di di kamus di bagian belakang atau di buku-buku bahasa Inggris, buku-buku pelajaran bahasa Inggris di halaman belakang itu biasanya suka ada irregular verbs gitu loh. Jadi contoh misalkan misalnya ya, kalau misalnya verb Y itu ada do, karena verb to-nya menjadi did, kemudian verb to-nya menjadi done. Nah, seperti ini. Kemudian contoh lagi misalnya go, kemudian verb to-nya itu dia menjadi went, kemudian verb to-nya menjadi gone, gitu loh. Nah, demikian seterusnya sampai dengan misalnya sampai dengan 60 gitu loh. Oke. Oke, ini tugas buat kalian. Jadi nanti kalian bisa kalian bisa kirim ke saya. Nanti kirimnya kemana? Kirimnya tuh ke email saya seperti biasa gitu kan. Emailnya itu masih ingat kan email saya di sini yaitu win.ins@bsi.ac.id. Oke. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang menanyakan silahkan untuk mengenai tugasnya yang bisa dijapri atau jika bisa ditanyakan di grup jika boleh di grup WhatsApp. Jadi supaya teman-teman yang lain juga tahu gitu. Takutnya mungkin ada teman-teman lain yang punya pertanyaan yang kurang lebih sama gitu kan ya. Jadi kalau mereka bisa menyimak gitu loh. Oke, dari sini aja. Kalau gitu teman-teman oke ya, jangan lupa untuk tugasnya dan juga untuk tugasnya tadi dikirimkan ke email ke saya paling lambat 2 minggu dari sekarang dan juga untuk absen. Nanti absen tolong dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Kalian tuliskan nama lengkap kalian dan juga kelas dan juga NIM-nya gitu ya. Jadi supaya lebih gampang untuk untuk supaya untuk absen balik gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.